Tapi dalam mungkin nanti laporan ini Yai ada rasa ketakutan sih mungkin atau memang ya udah gas aja gitu. Ya sama sekali nggak takut saya. Ya kalau kenapa takut Mas? Nggak takut saya, tambah seneng. Silakan laporkan saja. Apa yang dilaporkan nanti saya jawab. Karena apa? Saya merasa tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Kalau merekam itu untuk dokumen pribadi, apa kejahatan itu? Kalau dokumen yang jahat itu ketika orang itu membuka HP saya tanpa izin, apalagi sampai mentransfer apa yang ada dalam HP itu kan pribadi. Itulah sebenarnya akan saya tuntut nanti. Kalau sampai dilaporkan ini berarti Anda telah mengambil atau mempergunakan HP saya itu dengan kursi yang saya cek itu kan. Jadi sedikit mempertegas ya Yai, memang kalau dari Yai pribadi ini tidak ada unsur pelecehan seksual terhadap sama sekali Mas, saya itu penghafal Al-Quran. Saya ini hamilul Quran. Tidak mungkin saya melakukan perbuatan maksiat apalagi berkenaan dengan wanita. Ya, demi Allah, wallahi saya bersumpah ini demi Allah, demi Quran, saya tidak pernah melakukan pelecehan terhadap wanita. Selain istri saya ya, kalau dengan istri masuk melecehkan. Ya, itu faktor lainnya mungkin ya. Mungkin yang kayak gitu sering gitu loh. Itu pemicunya sepim. Sepim itu anak kecil. Saya merasa anak itu diperalat. Kenapa? Dan saya itu dibilang begini oleh Pak Sofyan. Wah, sepim ini berbahaya ini. Harus diawasi sama Yai Mimin. Nggak boleh sembarangan. Itu kan mengarah ke penuduhan sesuatu ya. Jadi maka ketika Pak RT ketika Pak RT ini menawarkan kepada saya perdamaian kepada Bu Zahara, siap apa enggak? Loh, saya siap sekali. Tapi saya mengajukan syarat. Apa itu? Jangan parkir di jalanan lagi karena lahan parkir sudah ada. Yang kedua, Sepim jangan pergi ke rumah saya. Kenapa? Kalau Sepim pergi ke rumah saya, itu diikuti oleh Mbak Zahara. Dan itu alasan dia itu, mohon maaf ya, masuk ke rumah saya. Padahal sering istri saya nggak ada, apalagi pas haji ya itu. Dan saya kan nggak bisa ngusir anak kecil. Bagaimana ngusir anak kecil? Nanti saya disalahkan juga. Anak kecil kan bagaimanapun ya tak sayang-sayang ya. Tak panggil sayang juga, ada tak kasih jajan, tak upayakan tak bawa pulang. Nah, ketika tak antarkan pulang, tak kasihkan ke Helmi ya, Helmi tolongin anak. Pak Sofyan keluar, bukannya terima kasih malah ngomong yang tidak jelas. Ini bahaya ini Pak Yai ini anak kecil. Soalnya istrinya lagi laji, tidak ada gitu. Imbas dari kegaduhan ini kan Yai sendiri sampai diusir. Nah mungkin saat ini tuh Yai apakah masih stay di Jakarta atau mungkin sudah di Malang? Ya saya tinggal Jakarta dulu karena situasinya kayak begitu. Apalagi saya heran ya Ibu Zahara ini kemarin waktu podcast dengan Densu itu telepon saya, Yai saya minta maaf ya atas kekasaran saya. Oh iya Mbak, saya saat itu ada di Bang Dedi KDM. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Saya nggak menyimpul, saya hanya beranggapan bahwa kalau kasar itu kan karena dia menganggap saya jahat ya kan, sehingga dia berkata kasar lalu minta maaf, lalu saya maafkan, sudah selesai saya kira. Tapi ternyata kok dia lapor lagi, berarti kan nggak selesai. Alias dia menabuh genderang perang. Bagaimana minta maaf kok lapornya gimana? Sejak awal yang lapor dia selalu lapor. Kenapa saya menunjuk pengacara ini Agustian Anggesiagian? Karena menanggapi laporan dia. Nah ini lapor lagi ya, gimana kok? Kan nggak selesai ini. Katanya minta damai. Kalau sekarang ini keadaan sekarang saya sudah tidak peduli. Kenapa? Sebenarnya jalan yang menjadi pemicu persoalan itu sudah seperti yang saya harapkan. Artinya sekarang sudah nggak parkir di jalan depan rumah saya. Yang digunakan menurut saya adalah jalan umum. Silakan, asalkan nggak parkir di jalan di tanah yang saya berikan kepada. Saya kan begini, tanah saya sekalipun tidak tercatat di BPN ya sebagai wakaf, tapi itu saya yang beli. Kalau wakaf kan harus ada ikrar wakaf. Jadi 16
18, 17. Begini jadinya, gitu. Saya hanya bangun 11. Sisanya ini saya bikin untuk jalan. Di sini ada 1,5 meter sampai 2 meter itu fasum atau jalan umum dulu setapak. Kalau hanya menggunakan jalan ini nggak bisa untuk lewat mobil, motor saja kesulitan karena belok-belok begini. Gitu. Maka dengan adanya jalan dari saya itu atas arahan daripada pengembang yaitu Pak Rudi, siapa yang beli tanah ini supaya sedekah untuk jalan. Nah, saya belinya, kami ya belinya ukurannya adalah lebarnya 13, panjangnya 16, yang di sini 18, yang di 17. Saya gunakan hanya 11. Berarti ada tanah 5 gitu. 11 16 5 7 6 meter kali 13. Saya berikan untuk jalan umum. Apakah namanya wakaf, apakah namanya sedekah, atau apa saja. Yang penting saya tidak akan menarik itu untuk kepentingan diri saya sendiri. Itu tak peruntukkan siapapun yang lewat tanpa pandang bulu. Semakin banyak yang lewat, semakin senang. Maka tanah yang milik saya itu saya paving bersih. Seandainya yang tanah umum ini boleh tak paving pisan. Tapi jalan umum ini sekarang digunakan parkir oleh Pak Sopyan. Saya tidak masalah, silakan. Ini yang penting punya saya nggak dipersoalkan. Kemarin saya persoalkan itu oleh karena Pak Sopyan mendirikan kandang kambing bersama Pak RT dan Pak RW. Kenapa? Berdiri di atas tanah milik saya yang saya berikan untuk kepentingan umum, untuk jalan umum. Itu saya protes. Kalau mau mendirikan kandang kambing silahkan di luar tanah saya. Misalnya di tanah umum monggo. Jadi setahu saya yang sebelah tanah saya ini adalah milik Pak Rudi. Bukan Jeng. Yang sini milik Pak Rudi, yang sini jalan setapak dulu. Luasnya 1 meter sampai 2 meter. 1,5 meter sampai 2 meter. Ada di sini 2 meter, agak mengecil 1,5 meter, bapak mengelebar lagi gitu loh jalannya awalnya. Nah sekarang ini kayaknya karena punya saya itu gini ya, meteng gitu. Lalu di sini dilurus menjadi dianggap 2 meter semua, lurus. Ini pernah saya pagar. Sesuai ini saya pagar ini adalah dibenahi. Bukan. Ini pernah saya pagar jalan umum itu loh. Saya gandeng dengan jalan saya dan jalan hadiah dari Pak Rudi pengembang. Pagarnya dihancurkan oleh Pak Tio, Pak Sopyan. Bahkan menghancurkannya melebih-lebih sampai pada yang bukan berbatasan dengan milik dia. Saya harus membuang bongkaran itu habis 1 juta, plus membuangnya itu merusak properti saya. Pot-pot saya jadi hancur. Ditambah lagi ketika saya kan ini depan rumah saya kan rusak, depan pintu garasi itu rusak oleh truk saya ketika bangun rumah. Sedikit itu hanya 2-3 meter. Saya minta, saya dikasih paving, saya memperbaiki lalu dikasih paving oleh Pak Sopyan. Paving itu ditaruh di jalan. Kata Pak Sopyan, ini saya dapatkan dari Unisma dulu, kapal paving bagus. Boleh nggak Pak saya pakai untuk dan segitu depan rumah saya dan dalam rumah sedikit. Oh boleh ya, silakan ambil saja. Ambil kan tak pasang kan. Pas rame-rame itu dibongkar. Yang dibongkar. Jadi saya sudah biaya bongkar. Nah sekarang alhamdulillah sudah saya paving dengan biaya saya sendiri itu. Ukurannya sudah itu, yang infonya blokade jalan salah. Saya hanya ingin mengukur tanah saya itu di sini batasnya. Tak tarik benang kan. Pertama tak kasih pagar itu ondo. Nah, pas itu kebetulan 2 meter dari sini, dari saya ke sini, terus ke sini, terus ini benang aja. Lah dulu berdiri di sini tuh kandang ayam gitu. Nah, makanya saya ngamuk itu malam-malam saya sudah minta supaya dicabut. Menunggu Pak Ramin. Nah, Pak Ramin kelamaan. Pak Sopyan nggak kuat, walaupun badannya besar nggak kuat kan dia, nggak kuat. Kalah rusuh dengan saya. Walaupun dia ngajak tinju saya, seandainya tinju beneran saya berani, tapi jangan di situ. Ayo di ring gitu. Bener-bener ngajak tinju, katanya Akil tuh berkali-kali mau membunuh saya.
Ayo kita selesaikan cara laki-laki. Kalau cara laki-laki monggo, tapi jangan di situ. Ayo kita naik ring. Tak tantang Pak Sofyan, Pak Agil ya. Saya juga mantan ini. Ente kalau dengar namanya Jolotong, yaitu tukang pencak dor pada tahun 87-an, 84, 85, Jolotong itu saya. Ini juara tukang pencak Pak. Walaupun tua saya sudah tua begini, ilmunya masih ada. Kemarin saya praktekkan sama dia. Iya, artinya nggak punya takut. Tapi yang sportif, ada wasitnya itu. Ada wasitnya di atas ring. Jangan di jalanan. Pak Sofyan kan ngajak di jalan, nggak mau saya di jalanan. Saya takut Pak, gelut itu. Tapi kalau kamu berani. Kalau di jalan saya takut, saya ngalah. Tapi kalau di atas ring monggo. Berarti ya, sportif kan? Gitu cara saya. Agil sering ngajak saya itu menyelesaikan cara laki-laki. Ayo kita main celurit. Lah itu nggak mau saya. Ngajak ke hutan. Ngajak ke hutan. Lah itu siapa wasitnya? Pak Sofyan, Anda saya tantang. Ayo kita ring. Ada kan ring itu dekat kok. Mas Agil, lewat ini saya tantang Anda. Tapi tidak di jalan, tidak di hutan. Mari kita naik atas ring. Biar wali kota yang mendukung Anda itu menyaksikan. Biar Pak RT yang ikut menikmati pertandingan, gitu. Pak RT Bapak Prayogo Subianto telah menikmati pertandingan ini. Bukan menikmati Bu Zuhara loh ya, jangan salah paham loh ya. Bukan menikmati Mbak Sahara loh ya, karena diberi, bukan itu. Pak RT telah menikmati pertandingan ini sebagai pertandingan yang layak untuk disaksikan, ya toh? Kemudian barangkali juga ada dari kepolisian. Bagus kalau menyaksikan, misalnya Bapak Kasat Reskrim, monggo menyaksikan supaya bisa menikmati pertandingan ini. Atau barangkali telah bisa menikmati, ya toh, pertandingan ini loh. Bagus ini kalau menyaksikan. Pak Wali Kota monggo Pak ikut menikmati lanjutan, ya toh. Nanti lanjut ini ikut menikmati lanjut dan lanjutan monggo. Tapi di atas ring Pak Wali ini teman saya loh Pak. Pak Wali ini dulu sebelum menjadi wali kota dia sekda Bupati Sanusi. Pak Sanusi, Abah Sanusi itu punya program sholat subuh berjamaah di masjid-masjid bersama tokoh masyarakat. Saya yang ceramah. Terus Pak Wali yang sekarang ini menjadi sekdanya. Paling tidak ya ikutlah, jadi kenal gitu loh. Monggo Pak Wali panjenengan supaya bisa menikmati ulang terhadap pertandingan saya dengan Pak Sofyan di atas ring Pak, bukan di jalanan. Dengan Pak Agil ya ayo tinju apa silat monggo. Saya ini mantan tukang pencak Pak. Nanti ya mosok ditantang darahnya masih panas itu loh. Tapi mohon maaf, saya ini dokter Pak, saya ini dosen, tidak mungkin bertanding tanpa intelektualitas. Saya tidak mungkin tanding tanpa sportivitas, alias tanding di jalanan nggak mau saya. Main sulit nggak mau, nggak bisa. Tapi pencak silat, pencak dor, monggo Pak. Perlu Pak Wali juga monggo kan. Sampean katanya Madas juara juga kan. Sampean itu katanya pendekarnya Madas. Yang pendekar Madas di sini kan Pak Sofyan. Kemudian Pak RT, lalu Pak Lurah juga. Pak Lurah itu hanya pendukung Madas, Madura asli Pak. Kemudian Pak Camat juga Madas. Pak Wali adalah Madas. Tapi ingat Pak, jenengan walaupun Madas, saya dulu mendukung Ali Muthahirin Pak dari sampean. Abah Anton tak bilangi, Bang jenengan jangan maju, karena saya ini pendukung Abah Anton. Abah Anton jangan maju Pak. Kenapa? Saya mendukung Ali Muthahirin. Ali Muthahirin wakili Pak Wahyu. Loh kenapa? Karena Gus Ikdam dukung Ali Muthahirin. Gus Ikdam dulur saya. Pak Wali, jika Anda ingin menikmati ulang pertandingan monggo. Menikmati pertandingan, nanti promotornya Mbak Sahara Pak. Enak kan? Begini Mas Agil ya. Aku ingatkan kepada kita semuanya ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya loh. As-sabru bahrun amikun. Sabar itu seperti lautan yang dalam. Walahu sahilun. Ada pantainya. Wahuwa hududun. Dialah batasannya. Artinya apa? Sabar itu ada batasannya. Jangan sampai kau melampaui batas kesabaran laut ini. Apa itu? Kamu jangan melebihi pantai ini. Kenapa? Kalau sampai kamu melampaui pantai ini,
maka kesabaran lautan itu yang akan menggulung kamu sendiri. Saya Yai Mim, sabar ya. Saya akan sabar pada apapun, tapi kesabaran saya ada batasnya. Apa itu? Jika istriku kau hina, jika istriku katakan lonte, jika aku katakan laki-laki pencabul, maka kesabaranku itulah yang akan menggulung Anda. Artinya apa? Kalau saya tidak melakukan perlawanan terhadap ucapanmu bahwa istriku lonte, aku ini sungguh laki-laki yang tidak sabar dan tidak bertanggung jawab. Itu Mas Agil, perhatikan, Anda telah melampaui batas kesabaran saya. Maka saya akan menggunakan kesabaran itu untuk menggulung Anda. Ingat itu. Oke, Yai, berarti untuk hari ini Yai ini melaporkan Mbak Sahara dan siapa lagi Yai mungkin? Saya tidak tahu ya. Saya ini sudah semua saya serahkan kepada pengacara saya. Mana ya siapa yang dilaporkan nanti supaya melihat ini. Tolong nanti diwawancarai Mas Syagian ya. Mas Agustian Anggi Syagian, setelah ini tolong dihubungi. Karena hari ini tadi saya belum lapor. Saya sebenarnya nggak berani mengadakan wawancara dengan siapapun tanpa melalui beliaunya. Saya mohon maaf supaya jenengan anu dulu ya ke setelah ini ya. Saya mohon izin supaya disampaikan. Saya habis mewawancari saya dan istri dan saya tanpa izin ya saja. Kenapa? Karena Anda ini baik gitu loh. Sejak kemarin kan sudah berkali-kali ya. Tapi saya begini, komitmen saya dengan pengacara saya, apa yang saya lakukan ini harus seizin, sepengetahuan Mas Agustian. Ya, begitu saya kira. Yai, mungkin dalam kasus ini Yai sendiri ada dampaknya nggak sih Yai? Oh, sangat ada. Mohon maaf ya. Saya sebenarnya ingin menyelesaikan semua ini dengan baik-baik. Walaupun berdampak ya. Kalau saya sendiri sih berupaya untuk menyabar-nyabarkan. Kalau sabar nggak bisa saya, nggak kuat saya. Tapi bagaimana saya bisa menyabar-nyabarkan diri. Lalu saya bermurabatoh dengan orang yang berkomitmen terhadap kebenaran, yaitu istri saya. Saya nggak sabar loh sebenarnya. Maka saya semakin dekat dengan istri saya dalam rangka menyabar-nyabarkan diri dan saling murabatoh. Saya mengamalkan Al-Quran. Saya itu penghafal dan pengamal Al-Quran. Coba kita cek supaya ini ada gunanya pertemuan kita ini ya. Dalam surat ketiga surat Ali Imran ayat terakhir itu ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Sebenarnya kita nggak bisa sabar, Pak. Allah ciptakan kita itu nggak sabar. Wasabiru, menyabar-nyabarkan dirilah. Saya ke tahap kedua ini. Caranya warabitu, bermurabatoh. Tetaplah semakin dekat kemana-mana, nempel, semakin tempel dengan orang-orang yang memiliki komitmen terhadap penegakan keadilan dan kebenaran. Siapa dia? Istri saya yang pertama. Yang kedua adalah Agustian Anggi Syagian, lawyer saya. Dia saya tunjuk agar menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya pesan sama dia, jangan menyentuh pribadi. Urusanmu adalah hukum. Hanya hukum saja, jangan sampai mengorek apalagi menyentuh pribadi. Bagi saya urusan hukum hanya hukum. Kalau sampai menyentuh pribadi itu dosa besar. Jangan melakukan istilahnya itu pelurusan hukum dengan melanggar hukum, dosa besar. Melakukan keadilan dengan kezaliman, jangan. Keadilan harus ditempuh dengan cara kebenaran. Hukum ditegakkan dengan tidak melanggar hukum sama sekali. Jangan sampai menegakkan hukum dengan menyerang pribadi. Ini salah besar. Saya tidak mau hidup ini sia-sia. Saya sudah 60 tahun gitu, tidak tahu kapan harus mati. Pak Lurah sudah mengingatkan kepada saya, ya ini sebentar lagi kan mati, ngapain ngurusi tanah? Salah besar. Saya nggak ngurusi tanah, ya toh. Tapi kalau urusan mati jangan dibicarakan toh. Tak mati yang tahu kan hanya Allah ya toh. Belum tentu saya tua mati duluan, bisa jadi Pak Lurah duluan ya, atau saya kemudian hari. Atau bisa jadi Pak Lurah berangkat duluan, baru aku bisa mengantar dia ke. Mohon maaf, ini bukan berarti Pak Lurah yang profesional dong. Kalau bicara mediasi harus bicara begitu dong. Masalahnya apa diidentifikasi? Kok masalah umur?
itu kan tidak bijak, jadi lurah sing genah lah, ngunau ya. Nah, sampaikan aja, jangan dikat Pak ini. Sampaikan aja, ini lurah itu pimpinan harus siap untuk dikritik. Malah dia mengatakan begini, saya tidak mau di wilayah saya ada kerusuhan. Terus, apa wae, pokoknya nggak anu lah. Walaupun saya belum menjadi warga di situ secara administrasi. Kenapa? Karena saat itu istri saya masih haji. Urusan pindah itu kan mudah. Saya sudah lapor pada RT, kakak saya sudah saya serahkan, KTP saya serahkan dan sudah cukup. Tapi pada saat rame-rame itu Pak RW mengatakan, Anda penduduk mana? Secara administrasi saya masih di Karangbesuki, ikut mama saya mertua. Jadi mama saya bertiga, karena mama sendirian. Nah, tapi saya sudah di sini. KTP Karangbesuki. Ini kesalahan fatal bagi Anda. Nah, setelah itu saya ngurus pindah alamat. Ketika ngurus pindah alamat, untuk ngambil KTP kan harus tanda tangan RT. Saya datang ke RT jam 8 datang, nggak ada. Jam 10 nggak ada. Zuhur tak sanggong, karena rumahnya biasanya orangnya ngimami sholat zuhur. Nggak ada. Asar nggak ada. Maghrib nggak ketemu. Isya baru ketemu. Isya ketemu bukannya dikasih tanda tangan, malah saya mendapatkan perlakuan yaitu pengusiran. Bahkan saya dipukul oleh Pak RT. Tangan ngomong karena emosi ya, saya kan bawa kacamata, kalau nggak saya pakai saya bawa gini, itu dipukul ini Mas, ini sampai ini meletik. Pak RT begini, sorry saya emosi, nggak apa-apa Pak, nggak sakit Pak. Tapi mohon maaf Pak RT, sekalipun tangan saya nggak sakit tapi hati saya sakit, harga diri saya merasa dijatuhkan. Anda memukul saya di depan Pak Edi Bekti, di depan Mas Reza, di depan Bapak Profesor Dr. Nur Hidayat, di depan Bapak Imam Sholat. Mohon maaf Pak, Bapak sudah tua ya, saya juga sudah tua. Sakit Pak, apa perasaan Bapak kalau dipukul? Nah ini supaya dia, nah apa akhir daripada pertemuan itu? Sepakat seluruh warga mengusir saya. 25 orang yang tanda tangan di situ. Saya lihat, mana Pak yang tanda tangan? Ini, daftar masalahnya apa? Ada 5. Saya lihat, oh ini. Kemudian saya tanya Pak kepada orang yang hadir di situ. Kan dia juga tanda tangan di situ. Misalnya Pak Hidayat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat, Nur Hidayat ya, dosen UB, ketua takmir situ. Bapak ngusir saya? Ya, saya ngusir Anda. Bahkan Anda saya haramkan sholat di sini. Alasannya apa panjang? Udah, ya berarti ya Bapak ngusir ya. Oke. Saya tanya kepada Bapak Imam Masjid. Bapak ngusir saya enggak? Enggak lah, saya ini kan hanya suruh datang tanda tangan aja. Itu daftar hadir kok. Berarti Bapak Imam enggak. Kemudian saya tanyakan kepada Pak RT. Pak RT ngusir enggak? Loh yang ngusir itu warga, bukan saya. Enggak, saya tanya. Bukan warga. Pak RT kan tanda tangan di sini. Ngusir enggak? Ya, saya ngusir Anda. Oke. Marah-marah dia. Terus di situ ada Mas Reza. Mas Reza itu anaknya Pak Kozim. Pak, jenengan ngusir enggak? Ya, saya ngusir Anda. Kenapa? Anda telah membuat onar di sini. Onarnya urut apa? Pokoknya Anda. Saya ingin tanya, Anda siapa namanya? Saya Reza. Siapa kan? Anda belum tahu saya kan? Anda nggak perlu tahu siapa saya. Siapa bapak saya? Anda perlu tahu kan? Kemudian saya tanyakan, siapa nama bapaknya? Pak Kozin ternyata. Oh, saya kira Bapak Dr. Muhammad Kozin, SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya. Ternyata bukan. Pak Kozin itu mantan RT situ. Nah, kalau mantan RT situ saya tahu, kenal Pak, orangnya sudah tua, sholatnya rajin, jamaah. Setiap sholat ketemu saya, sandalnya tak toto, ya toh. Setiap mau naik ke musola tak pegang, karena udah tua kan orangnya. Khawatir saya jatuh. Kalau Kozin RT itu saya tahu Mas. Saya kira Muhammad Kozin Kajati, Surabaya, Jawa Timur. Oke. Nah, lanjut Mas, ini. Di situ ada Pak Edi Bekti. Edi Bekti Jalan Kafling Depak 315 yang hadir juga kebetulan. Pak Edi, sampean ngusir saya enggak loh? Mana mungkin, mana ada aturan orang tinggal di rumah sendiri diusir. Justru orang kontra itu yang mestinya harus pergi gitu. Pak Edi bilang. Iya, Pak Edi Bekti bilangnya gitu. Artinya Bu Suhara ini orang kontra. Saya orang yang punya tanah,
Pak Edi Bekti sendiri sudah tinggal bertahun-tahun di situ, penduduknya bukan penduduk situ, KTP-nya bukan KTP situ, gitu loh. Pak Edi Bekti inilah yang menawari tanah kepada saya untuk membeli lahan parkir yang digunakan oleh Pak Sofyan. Nah, saya nggak enak tanah utara rumah Pak Yono yang sekarang rumah itu dihadiahkan dari Pak Yono kepada Bu Zahara, gitu. Sehingga tanah yang rumah yang dikontrak Pak Sofyan itu sekarang milik Ibu Zahara, pemberian gratis tis dari Pak Yono, orang yang menyantet saya itu malam dor itu. Terus saya harus berpura-pura stroke dan sebagainya itu kan. Nah, sekarang rumah itu seharga 650 juta diberikan cuma-cuma kepada Pak Bu Zahara. Sama tanya kan kok enak ya kontrak dikasih rumah. Di utaranya, di sebelah baratnya lahan parkir milik orang Bali ditawarkan kepada saya untuk dibeli oleh Pak Edi Bekti. Kenapa? Dulu orang Bali ini belinya dari Pak Edi. Ada orang lain juga yang menawarkan saya, nggak saya sebut namanya. Fotokopi sertifikatnya sudah diberikan pada saya. Lah, saya mau beli ini kan nggak enak Pak, kan dipakai parkir. Dilala 3 hari kemudian namanya Pak Sofyan tuh ngomong juga saya, aduh Kak Yai saya lagi sedih ini gitu ya. Sedih gimana Pak? Saya kalau manggil kan Master The King of Kong, Master Muhammad Kafa gitu ya. The King of Kong itu konglomerat, dia kaya raya Pak, mobilnya banyak. Yang sering diparkir di depan saya persis di pintu rumah saya itu mobil Quode Pak Hiace. Sehingga kalau ada itu Pak, saya nggak bisa keluar. Maka selama ini walaupun saya mau punya mobil Lexus, mobil saya itu Lexus, tidak parkir di garasi sendiri. Saya parkir di kafe Brojan Cafe, agak jauh kira-kira 200 meter lah dari rumah saya. Saya nggak pernah pulang bawa mobil Pak. Kenapa nggak bisa masuk? Nanti kalau saya ngetut tidin, dia tersinggung. Ada apa ini? Oh no. Wes daripada tengkar ya saya ngalah. Tiap hari pagi ke sana, pulang dari yang bawaan sini. Bahkan saya sering tidur di kafe situ Pak. Saking seringannya ya. Saking nggak berani pulang Pak. Karena kalau di situ itu istri saya diancam oleh orang-orang yang dipanggil oleh Mas Fikri itu jenderal gitu loh. Jadi kalau sore hari sebentar, ajak ngomong sih, cek lengkap, ya dong, cek lengkap. Jadi sore jam 4 itu ada kok di video saya itu, ada anak yang datang segede sampean ini, ganteng kayak sampean ini, pakai rapi, pakai mobil Pajero itu, banyak anak-anak muda, itu Mas Fikri. Mas Fikri itu orangnya Pak Sofyan, temannya, pokoknya pekerja, tukang jaga parkir di situ, tukang jaga rental. Itu manggilnya jenderal, ayo jenderal itu. Pernah ada kok videonya itu, ya. Nah terus gini, lah orang-orang yang dipanggil jenderal ini lah, itu kalau melihat istrinya, sih nggak berani. Pernah satu ketika, ya toh, dia itu kan bersama saya di kafe, terus dia tak suruh ini, perasaan kok nggak enak. Tolong ambilin sertifikat, bukan sertifikat ya, barang-barangmu yang berharga seperti cek yang jangan sampai terbakar, atau bila terjadi sesuatu bisa ijazah saya, pokoknya surat-surat berharga lain tolong dibawa ke sini aja, kita nanti pergi ke hotel. Karena sejak lama Pak saya itu nggak tidur di rumah. Kalau siang di rumah bersihin kamar, bersihin lingkungan. Tapi kalau malam saya selalu nyewa hotel. Dan sekarang saya sudah kontrak hotel selama 2 tahun. Ya, nggak saya sebutkan di mana. Tapi kalau selama ini sebelum dapat kontrak itu saya nginapnya di Tia Syariah. Tia Syariah itu di atas saya, nggak jauh dari rumah saya. Nah, pernah satu ketika ini pas pulang, memang benar Pak, kayak akan terjadi penyerangan dan pembakaran. Geger Pak itu, saya nelpon polisi. Pak, semua tak teleponin, Polres tak teleponin. Yang memberikan respon saya itu tidak semuanya Pak. Yang memberikan respon pada saya itu bukan hanya ya,
Pak RT tak telepon nggak bisa, Pak telepon itu memblokir saya Pak. Mana mungkin Pak RT itu sudah berpihak pada Mbak Sahara, karena Pak RT memang mendapatkan kenikmatan ya dengan hidup di lingkungan yang indah bersama Ibu Sahara itu. Pak RT mendapatkan kenikmatan, lalu Pak RW tidak, ya Pak RW kan jauh Pak. Jadi yang nikmat itu Pak RT, jadi mendapatkan kenikmatan lingkungan loh Pak. Yeah. Jadi dengan bertambahnya datangnya Mbak Sahara ini, Pak RT ini benar-benar nikmat dan mendapatkan kenikmatan, sejahtera lah Pak. Artinya apa, berbunga-bunga, sehingga Pak RT walaupun usianya sudah lanjut dan istrinya juga sudah tua ya, itu seperti muda kembali gitu loh Pak. Saya lihat kan sering taklum ya kalau ketemu itu, Bapak ini walaupun sudah tua kelihatan muda, ini nggak kerut ya, kelihatan muda Pak, seperti orang punya istri baru itu Pak, kan kelihatan muda ya. Saya kan istriku baru Pak, kelihatan muda katanya. Demikian juga Pak RT, Pak itu terlihat muda sekali. Seandainya dikatakan, loh Pak RT istrinya berapa gitu kan, pasti satu kan, apa nggak nikah lagi, jangan-jangan punya istri lama, istri baru Pak, bisa jadi orang tanya begitu. Dan itu kelihatan sekali kalau Pak RT, nanti tak tunjukkan gambarnya Pak RT yang sekarang jauh dengan yang dulu itu agak tua, ketika saya datang itu agak tua, sekarang itu kelihatan muda banget dan kelihatan semangat, kayak pemuda baru balik Pak, kayak apa namanya, murhek bahasa pesantren, murhek bahasa anunya itu apa ya? ABG, kayak orang jatuh cinta gitu loh Pak. Jadi dengan kehadirannya rental mobil di situ tuh Pak RT itu mendapatkan kenikmatan dan merasa nikmat, sepertinya loh ya. Jangan mikir macam-macam loh, bukan nikmat itu, tapi nikmat lingkungan, karena di jalanan itu banyak mobil itu loh. Indah kan Pak, kalau di jalanan di sekitar RT yang Bia Pintun berderet mobil itu kan terlihat bahwa ini ada orang sejahtera. Buktinya mobilnya berjejer-jejer. Tapi mohon maaf, mobil yang besar itu sementara mengganggu saya. Kalau yang lain nggak ada yang terganggu. Bahkan sekretaris RT Pak Mujani Pak malah menikmati adanya mobil dibakar di jalannya itu. Bahkan diperintahkan Pak Mujani sekretaris RT memerintahkan kepada Pak Sofyan agar memarkir seluruh mobilnya di sepanjang jalan. Nah, ini diakui kemarin sore-sore ya kita. Kata-katanya gimana? Saya ini kan falsum sehingga bisa dipakai parkir. Pak Sofyan bilang, saya parkir di sini itu diperintah oleh Pak RT. Loh, kok Pak RT Pak? Bukankah Pak RT sedang di Belanda? Jadi RT saya itu Pak punya agenda pergi ke Belanda selama 2-3 bulan sampai 4 bulan di sana setiap tahun. Berarti duit akeh toh Pak. Ya, sampai itu, tidak hanya itu, beberapa misalnya 3 hari di Belanda, terus balik lagi, seminggu di Belanda. Ada yang khusus ini 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan di Belanda. Nah, pada saat penulisan alasan saya diusir itu Pak RT tidak ada. Pak RT sedang di Belanda. Alasan saya kan 5 itu kenapa saya diusir dari lingkungan. Itu pada saat Pak RT sedang di Belanda. Kemudian daftar hadir itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan alasan pengungsian, lalu dihubung-hubungkan oleh Pak RT, alias Pak RT dituntun oleh Mbak Sahara. Pertanyaannya, kenapa RT kok sampai bisa dituntun oleh Mbak Sahara? Karena rapat saat itu yang mimpin Pak RT, tapi yang ngomong adalah Mbak Sahara tentang itu. Kok bisa begitu? Bukankah pemimpin lingkungan itu RT? Katanya RT menikmati sekali gitu loh. Jadi RT menikmati sekali, menikmati perjalanannya Mbak Sahara berada di situ, mulai dari berada di situ sampai dengan apa? Rapat itu, Mbak. Jadi saya tanya, kok bisa? Aku tanya sama Pak Bekti, sakjane rapat itu gimana sih? Rapat itu dikuasai sama Pak Sofyan dan Sahara. Pak RT hanya datang, nyawang, menikmati. Loh, enggak, rapat yang 25 orang itu loh. Yang keputusan mengusir kami dari lingkungan itu Pak RT melongo menikmati Sahara gitu loh. Pak RT melongo menikmati pembicaraan Sahara, dan katanya Pak RT itu sangat menikmati Sahara ada di situ. Sejak Sahara ada di situ dan Pak Sofyan ada di situ,
terus banyak mobil di situ, itu banyak yang menikmati Pak. Yang terutama Pak RT Pak, sangat menikmati itu loh. Kelihatan mudah sekali gitu sekarang ya. Oke. Ya, itu Pak. Barangkali silahkan nanti para netizen itu bagaimana mengamati ya. Kan ini indigo namanya ya. Indigo itu cerdas kan, artinya saya kira bisa menangkaplah apa yang saya katakan ya. Kenapa orang kok bisa menikmati, apa yang dinikmati, bagaimana cara menikmatinya, itu jangan diurus, biar ditafsirkan sendiri-sendiri. Alias Pak RT ikut menikmati salah satu dari kami, misalnya bisa jadi Pak RT menikmati gaya akting saya, Pak RT menikmati Mbak Sahara cara berbicaranya, kan bisa begitu tuh Pak. Ya tafsir silahkan, tapi tafsir mau nggak mau. Nah, hukum nggak menengah tafsir kan? Terakhir, silakan. Yaimin dari saya. Ini kan di kasus ini sudah banyak sekali netizen yang mulai terbuka, Ya. mulai banyak yang mendukung Yaimin dan juga istri ini. Mungkin seperti apa tanggapannya Yaimin? Waduh, saya terima kasih sekali didapat dukungan dari para netizen. Jujur saja ya, atas pemberitaan yang sebenarnya remeh-temeh, tapi dampaknya luar biasa loh. Saya harus mundur sebagai dosen. Saya dibatalkan jadwal saya mengaji, jadwal saya ngisi khutbah, jadwal saya kegiatan, dan yang paling sakit adalah istri saya, mantan istri saya. Mantan istri saya itu sakit sekali. Diekspresikannya dengan mengatakan kepada anak-anaknya, yaitu anak-anak saya, ada anak dia juga, tolong abimu dijaga. Masa dia dikatakan laki-laki cabul? Selama ini hidup saya sama Umi ya, nggak pernah ada itu cabul-mencabul. Aku nggak mau punya anak yang orang tuanya adalah cabul. Kalau sampai ini nggak bener, abimu iso ngamuk loh. Dia tahu karakter saya, padahal saya itu nggak pernah ngamuk. Tapi kalau memang kadang ngamuk, suka apa? Pura-pura ngamuk memang iya. Cik toh, bapakmu, abi memanggil saya kan abimu atau akung ya. Akung itu cucu atau yai itu cucu. Akungmu ini nek sampai dituduh macam-macam, sedangkan dia itu tidak melakukan, dia sudah sabar kok terus menerus, dia akan melakukan bahasa wayangnya tiwi kromo. Tiwi kromo itu kayak Kresna menjadi buta itu loh Pak. Ya saya ya bagaimana manusia biasa, sabar ada batasnya. Proyek saya bernilai ratusan juta, ini istri saya bukan saya ya, karena pegawai negeri nggak boleh ngalakan kan. Proyek saya bernilai ratusan juta dibatalkan Pak, ditunda, dan lain sebagainya. Banyak kalau saya sebutkan kerugian secara materi banyak. Pembakaran terhadap sajadah istri saya, sajadah limited dibelinya pada saat haji atas rekomendasi saya agar supaya itu di Emir Muhammad, di airport Emir Muhammad ada penjual sajadah limited. Artinya sajadah itu hanya diproduk satu kali produk 12/8 itu. Itu hanya dipakai orang-orang tertentu, harganya mahal. 30 sampai 50 juta satu sajadah. Ciri khasnya apa? Kalau dia kena rokok sedikit habis. Kena puntung rokok itu habis. Kenapa habis? Ya, supaya orang nggak ngerokok itu hati-hati. Karena memang di produk Saudi yang mengharapkan rokok, sehingga saya nggak cocok sajadah itu, saya tetap perokok ya. Ya, itu dibakar Pak. Siapa yang bakar? Saya tahu, yang membakar tidak tahu ya. Tapi proses pembakaran saya tahu di situ, Pak Sofyan dan teman-teman. Tapi nggak membakar, saya karena memang nggak membakar. Pas pada saat murup-murup itu ditunjukkan oleh auditor Irjen dari Kemenak itu hidup di situ. Itu tahu nggak siapa orang itu? Tahu Pak? Siapa? Pak Sofyan. Saya biasanya manggilnya Degeng Afkong, Master Muhammad Sofyan, itu bajunya pakai kaos merah dan beberapa orang di situ. Tapi Mbak Sahara nggak kelihatan. Mbak Sahara nggak kelihatan, nggak kelihatan. Mungkin dia yang mensyuting. Mungkin dugaan saya, menduga kan nggak apa-apa Pak, menduga asal nggak nuduh. Gitu. Dan yang sangat menyedihkan adalah itu dibakar di atas tanah yang sedang akan kami beli, tanah milik Pak Gimun. Gitu. Kenapa? Saya kalau ditawari tanah Pak, karena tanah itu untuk pesantren, untuk tempat tinggal, saya istikharoi, saya pakai khatmul Quran,
saya sholati, cocok enggak untuk kami? Dan ini belum dapat jawaban. Jawabannya dibakar berarti nggak cocok, toh Pak? Berarti nggak akan beli, nggak saya akan beli. Di situ yang saya sayangkan, istri kan kemana-mana bawa harta benda. Mas, kenapa? Kami sedang ada proyek di gedung Surabaya. Kayak saya sebut namanya ya, di gedung Gubernur Surabaya. Senilai sekian juta, kurang sekitar 420 juta. Kami sudah menjual aset, saham dan sebagainya, masih kurang. Karena habis beli mobil itu kan. Habis beli mobil yang belum datang mobilnya. Saya beli mobil Fortuner belum datang, Oktober ini datang. Saya beli mobil Fortuner ya, karena mobil Innova saya kasihkan dipakai anak saya untuk dagang. Anak saya ini kiai Pak, tak suruh pegang pesantren Ansofa. Kiai tidak boleh tidak kerja, kiai harus kerja. Kalau hari Ahad, anak saya ini dagang jual baju di KVD, pakai mobil itu. Walaupun sebenarnya sudah cukup, tapi kiai nggak boleh nggak kerja. Untuk menutupi fitnah supaya kiai tidak dituduh makan uang santri, kamu harus kerja. Apa maumu? Supaya bisa sambil ngaji ya dagang baju. Dia bawa mobil Innova Ribbon, saya putih tak turun bawa pakai. Saya mau ganti Fortuner ya, nanti akan datang Fortuner yang limited Pak, yang bagus. Ya, yang bagus artinya yang hanya diproduk 8 di dunia ini. Dan nanti tak bawa pulang. Tapi nggak berani bawa ke situ, mungkin tak taruh di mana gitu ya. Datangnya Oktober ini ya, Oktober pertengahan, insya Allah pertengahan ya, katanya masih dalam proses. Itu mobil bagus, alhamdulillah ya toh. Biar tambah hasut atau apa gimana maksudnya saya nggak ngerti ya. Ya terus saya nggak punya uang Pak, karena habis duit itu. Nah sementara punya proyek yang ada hanya emas senilai 420 juta. Sehingga masih kurang, karena kekurangannya 480 juta Pak. Ya maunya kita jual besok hari, katut kebakar Pak. Jam saya Versace, Rolex, Armani, Bulgari di 4 buah dibawa kan itu. Kenapa dibawa? Ya situasi tidak aman, barang-barang berharga kita bawa, khawatirnya nanti kalau rumah dibakar itu terbakar. Kita bawa malah dibakar di sawah. Yang bakar siapa? Saya tidak tahu. Tapi dalam proses pembakaran itu di situ ada Pak Sofyan dan yang lain-lain. Nggak perlu saya sebutnya. Kalau di situ ada Pak Sofyan, pasti ada namanya Akil, ada dan sebagainya itu. Pak Sofyan saya tahu. Pak Sofyan, saya tidak menuduh Anda membakar, tapi saya melihat Anda dalam film yang ditunjukkan oleh auditor Irjen Kementerian Agama ketika memeriksa saya, ketika proses pembakaran sajadah itu ada gambar Pak Sofyan. Hati-hati Bapak, jangan sampai Bapak yang membakar. Gini Pak, sajadah itu sama dengan rumah ibadah. Orang semarah apapun tidak boleh membakar tempat ibadah. Gereja dilarang untuk dihancurkan, wihara dilarang dihancurkan, apalagi masjid. Jadi orang seberingas apapun jangan sampai merusak tempat ibadah. Kenapa? Dia sarana menuju Tuhan. Tanda-tanda penjahat itu akan konangan Pak, akan terungkap seluruh kejahatannya bila mana ia telah berani merusak tempat ibadah. Tanda-tanda bajingan atau maling atau apa saja penjahat apa akan terbongkar semuanya bila mana ia telah berani membakar sajadah. Tolong ini camkan. Ini benar loh Pak. Tanda ini walaupun mitos gak ada dalil tapi sudah terbukti. Hati-hati kamu ya, jangan membakar tempat ibadah. Kalau kamu membakar tempat ibadah, dipermalukan oleh Tuhan. Tempat ibadah apapun, wihara kamu bakar, kualat kamu. Gereja kamu bakar, kamu akan menemui. Coba saya melihat peristiwa orang yang membakar gereja, walaupun dia seorang apapun, orang yang ahli ibadah, batuk menyonyong, dia menjadi hina dan hina. Membakar sajadah sama dengan membakar masjid Pak. Kenapa? Karena sajadah itu sujud, masjid juga untuk sujud. Kalau Anda telah, semoga bukan Bapak yang membakar itu. Semoga bukan Bapak. Kalau Bapak yang membakar, saya pastikan Bapak akan terbongkar kejahatannya. Walaupun tidak jahat, Bapak akan diperlihatkan jahatannya. Walaupun tidak hina, Bapak akan dihina-hinakan sehina-hinanya. Bukan hanya Bapak, tapi istri Bapak, anak Bapak, keturunan Bapak tidak akan bisa menjadi mulia gara-gara membakar sajadah. Camkan itu Pak. Terima kasih. Siap.